Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, NRP 05211840000044. Saya dari kelas SEA. Nah, kali ini saya akan memberitahukan cara belajar saya untuk mudah memahami modul Sales and Distribution. Nah, di minggu ini saya telah belajar modul Sales and Distribution yang kegiatan utamanya adalah untuk melakukan penjualan. Nah, sebelum memulai praktikum, saya belajar dari materi PPT yang telah di-upload oleh asisten di hari sebelumnya. Nah, saya juga membaca case study yang nantinya akan dikerjakan ketika praktikum. Nah, ini saya lakukan agar saya tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada di dalam modul Sales and Distribution ketika praktikum. Nah, saat praktikum juga saya mendengarkan penjelasan dari asisten. Nah, ketika asisten menjelaskan sebuah langkah, itu akan saya perhatikan karena takutnya saya terlewat suatu hal saat belajar. Nah, biasanya setelah selesai kelas, saya melakukan review. Nah, review yang saya lakukan pada minggu ini, kebetulan saya membuat card yang berisi kata kunci dari step-step dalam melakukan modul Sales and Distribution. Nah, seperti ini. Saya telah membuat card seperti ini untuk mempermudah saya dalam mereview materi. Dan dengan ini juga saya menjadi lebih paham dan lebih ingat mengenai alur-alur dalam modul Sales and Distribution. Nah, di sini yang pertama itu saya membuat kata kunci new customer. Nah, di mana langkah pertama itu kita akan membuat customer baru. Oke. Nah, yang kedua yaitu contact person. Nah, kita akan membuat contact person untuk dihubungi ketika melakukan proses penjualan. Nah, di sini yang ketiga yaitu business partner relationship. Nah, di mana pada langkah ini kita harus membuat hubungan antara contact person yang tadi dibuat dengan customer. Gitu. Oke, yang keempat itu ada inquiry. Nah, kita akan membuat inquiry di mana inquiry ini merupakan sebuah penawaran dari customer dengan menanya-nanyakan seperti harga, apakah produknya ada dan sebagainya tanpa kewajiban bagi customer untuk memesan. Nah, jadi ini tuh belum legal lah istilahnya. Nah, selanjutnya untuk langkah kelima yaitu quotation, di mana quotation ini merupakan dokumen penawaran yang sudah legal yang diberikan kepada pelanggan mengenai produk yang akan dipesan. Oke, yang keenam yaitu sales order, di mana pada langkah ini itu kita harus membuat sales order yang mereferensi kepada quotation yang tadi. Oke. Nah, yang ketujuh yaitu cek stok status. Nah, kita harus melakukan pengecekan terhadap status dari stok yang akan dipesan oleh pelanggan. Nah, yang kedelapan yaitu display sales order. Nah, display sales order ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat apakah pesanannya sudah benar atau belum. Oke, nah ini yang ke-9 yaitu kita dapat memulai proses pengiriman kepada customer. Nah, yang ke-10 yaitu cek stok status. Nah, kita akan melihat status stok mengenai barang yang akan dikirimkan. Harusnya jumlahnya telah sesuai berdasarkan pesanan. Nah, yang ke-11 yaitu cek outbound delivery. Nah, ini kita akan melihat apakah goods isunya telah ready atau belum.
Nah, pada langkah ini harus kita pastikan bahwa goods issue harus sudah siap dikirimkan ke pelanggan. Nah, ini step yang ke-12 yaitu post goods issue, di mana pada langkah ini itu merupakan pemberitahuan bahwa produk itu telah berpindah kepemilikan dari penjual ke pelanggan, seperti itu. Nah, ini yang ke-13 yaitu cek stok status. Nah, pada langkah ini kita harus mengecek stok dari material kita yang harusnya sudah dikurangi oleh jumlah yang tadi dikirimkan. Oke, ini yang ke-14 yaitu membuat invoice atau tagihan kepada pelanggan. Yang ke-15 yaitu display billing dokumen atau dokumen pembayaran dan customer invoice yang tadi untuk memastikan bahwa semua hal itu sudah sesuai. Nah, yang ke-16 yaitu post receipt. Nah, di mana kita istilahnya membuat struk agar pembayaran dari customer tadi itu tercatat. Nah, ini langkah terakhir yaitu review dokumen flow. Nah, pada langkah terakhir ini kita dapat mereview alur dari dokumen yang tadi telah terbentuk selama proses. Nah, mungkin itu untuk cara belajar saya untuk mudah memahami modul SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.